merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Organisasi memiliki dua konsep. Yang pertama yaitu konsep statitis. Dalam konsep statitis ini, organisasi merupakan sebuah struktur atau jaringan hubungan tertentu. Dalam artian, organisasi adalah sekelompok orang yang terikat bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian konsep yang kedua, konsep dinamis. Dalam konsep dinamis ini, organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian, organisasi adalah proses pengorganisasian pekerjaan orang dan sistem. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok. Tugas dan fungsi aparat pendidikan berkaitan erat dengan peran mereka dalam mengelola, mengawasi, serta mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Aparat pendidikan itu mencakup berbagai individu dan lembaga yang bertugas di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, yang bekerja untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Terdapat beberapa penjelasan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi aparat pendidikan. Aparat pendidikan di tingkat pusat seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Kemendikbud bertugas merumuskan kebijakan, peraturan, dan pedoman yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian mereka juga menetapkan standar nasional pendidikan. Kemudian aparat pendidikan itu bertanggung jawab merencanakan program-program pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini meliputi perencanaan anggaran kurikulum serta strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian, tugas aparat pendidikan termasuk mengelola SDM atau sumber daya manusia seperti guru, dosen, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana agar dapat mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian, aparat pendidikan bertugas juga memberikan pelatihan dan program pengembangan profesional untuk guru dan tenaga kependidikan. Kemudian, aparat pendidikan juga bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan standar pendidikan terpenuhi dan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, tugas aparat pendidikan termasuk memastikan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui penyediaan tunjangan, kenaikan pangkat, serta memberikan dukungan bagi perkembangan karir mereka. Kemudian, aparat pendidikan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ujian dan sistem asesmen. Kemudian, aparat pendidikan mengelola anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk penyediaan beasiswa, bantuan operasional sekolah atau bisa disebut dengan dana BOS, serta program bantuan lainnya yang mendukung akses pendidikan bagi siswa di berbagai daerah. Kemudian, aparat pendidikan bertugas menangani berbagai masalah dalam pendidikan. Fungsi aparat pendidikan itu merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini meliputi perencanaan dalam pengembangan kurikulum, pengembangan tenaga pengajar, serta penyusunan anggaran pendidikan. Kemudian, aparat pendidikan mengatur pembagian kerja di antara berbagai unit pendidikan, termasuk sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian, aparat pendidikan bertugas melaksanakan program-program dan kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan, seperti pelaksanaan kurikulum, pengelolaan sekolah, dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di seluruh tingkat pendidikan. Salah satu fungsi utama aparat pendidikan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan untuk memastikan bahwa program-program tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kinerja guru, sekolah, serta pendidikan. Aparat pendidikan juga berfungsi sebagai penyediaan layanan publik, termasuk pemberian informasi bantuan dan dukungan kepada masyarakat terkait pendidikan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu instansi penting dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk pembangunan
kedua yaitu Sekretariat Jenderal, bertugas membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga yaitu Inspektorat Jenderal, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja departemen. Yang keempat yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, fokus pada pendidikan di jenjang sekolah dasar hingga menengah. Yang kelima yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bertanggung jawab atas pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Yang keenam yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Direktorat ini mengelola pendidikan non-formal ya, seperti pengembangan pemuda dan olahraga. Yang ketujuh yaitu Direktorat Jenderal Kebudayaan, bertugas melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Yang kedelapan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas mengadakan penelitian untuk pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Yang kesembilan yaitu Pusat-pusat di bidang khusus, bertugas mengelola program-program khusus dalam pendidikan dan kebudayaan. Yang ke-10 yaitu struktur organisasi vertikal, struktur yang menjangkau hingga tingkat daerah untuk implementasi